Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum? Bagaimana keadaan teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ad-darsur rabi', materi keempat, insihabun nuqudi minal banki, menarik uang dari bank. Tapi sebelum itu, kita akan menambah kosakata baru. Al-mufradat al-jadidah. Insahaba yansahibu. Naqdun jamaknya nuqudun. Hisabut tawfiri. Hisabus syiki. Milyuna jamaknya malayina. Waqqa'a yuwaqqi'u. Syikun. Qarnatal yamini. Hisabun. Aminul uddi. Selanjutnya terdapat hiwar atau percakapan antara teller Aminul Uddi dengan Aisyah. Al-hiwar awil qira'ah. Dhata yawmin ja'at Aisyatu ilal banki linsihabi nuqudiha. Suatu hari, Aisyah datang ke bank untuk menarik uang-uangnya. Wajarul hiwaru bainaha wa baina Aminil Uddi. Dan terjadilah percakapan antaranya dan teller. Aminul Uddi. Assalamualaikum. Aisyah, waalaikumsalam. Aminul Uddi, sabahul khair ya sayyidati. Aisyah, sabahun nur. Aminul Uddi, ayyu khidmatin ya sayyidati fi hadzal hal? Adakah yang bisa saya bantu pada kesempatan ini? Aisyah, uridu an ansahiba nuqudan min hisabi. Saya ingin menarik uang dari rekening. Aminul Uddi, tayyib, ayyu hisabik? Baiklah, rekening yang mana? Aisyah, sa'ansahibu nuqudi min hisabaini. Saya akan menarik uang dari dua rekening. Hisabit tawfiri, rekening tabungan, wa hisabis syiki, dan rekening giro. Aminul Uddi, kam nuqudan ya sayyidati? Berapakah uang yang akan ditarik? Aisyah, milyunani min hisabit tawfiri. 2 juta dari rekening tabungan. Wa sab'atu malayina min hisabis syiki. Dan 7 juta dari rekening giro. Aminul Uddi, law samahti alaiki an tuwaqqi'i qarnatal yamini min hadha syiki. Silakan Anda menandatangani di pojok kanan dari cek ini. Aisyah, tayyib, baiklah. Aminul Uddi, tafaddali, hadhihi hiya nuqudun min hisabaiki. Silakan, ini adalah uang dari dua rekening. Aisyah, syukran kathiran. Aminul Uddi, afwan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian isim jika dilihat dari jumlahnya. Jadi isim jika ditinjau dari jumlahnya ada 3 macam. Pertama, isim mufrad. Kedua, isim mutsanna. Dan yang ketiga, isim jamak. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu atau tunggal, baik mudzakkar atau laki-laki maupun muannas atau perempuan. Sedangkan isim mutsanna adalah isim yang menunjukkan makna dua, baik mudzakkar atau muannas, dengan menambahkan alif dan nun dari bentuk mufradnya, atau menambahkan ya dan nun dengan catatan
huruf sebelum ya berharokat fathah. Yang ketiga yaitu isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari dua. Isim jamak sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan makna mudzakkar atau laki-laki dengan menambahkan huruf wawu dan nun pada bentuk mufradnya atau menambahkan ya dan nun dengan catatan huruf sebelum ya sukun berharokat kasroh. Jamak yang kedua adalah jamak muannas salim, yaitu jamak yang menunjukkan makna muannas atau perempuan dengan menambahkan huruf alif dan ta pada bentuk mufradnya. Jamak yang ketiga yaitu jamak taksir, jamak yang menunjukkan makna mudzakkar laki-laki atau makna muannas perempuan yang bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama yakni mengenai isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan makna satu atau tunggal. Isim mufrad di sini bisa berupa yang berakal dan tidak berakal. Contohnya seperti mudarrisun, satu guru laki-laki. Ia termasuk mudzakkar yang berakal. Yang kedua, mudarrisatun, satu guru perempuan. Ia termasuk muannas karena ada tak marbutonya dan berakal. Karena guru itu manusia. Contoh yang ketiga, faslun, artinya satu kelas. Di sini faslun mudzakkar dan tidak berakal. Selanjutnya, nafidatun, artinya satu jendela. Merupakan muannas, ada tak marbutonya dan tidak berakal. Jadi isim mufrad bisa mudzakkar, bisa muannas, bisa berakal maupun tidak berakal. Selanjutnya mengenai isim mutsanna yang merupakan isim yang bermakna dua. Isim mutsanna bisa berupa yang berakal ataupun tidak berakal, sama seperti isim mufrad. Hanya saja isim mutsanna di akhir kata ditambah alif dan nun atau ya dan nun seperti yang sudah ada di keterangan sebelumnya. Contohnya ada mudarrisani. Asal kata mudarrisun ditambah alif nun jadi mudarrisani. Artinya dua guru laki-laki. Ini merupakan mudzakkar yang berakal. Yang kedua, mudarrisatani. Asal katanya mudarrisatun. Ditambah alif nun menjadi mudarrisatani. Artinya dua guru perempuan. Ini merupakan muannas berakal. Yang ketiga, faslani. Asal katanya faslun plus alif dan nun jadi faslani. Artinya dua kelas. Ini merupakan mudzakkar tidak berakal. Yang terakhir, nafidatani. Aslinya nafidatun plus alif dan nun jadi nafidatani. Artinya dua jendela. Ini merupakan muannas tidak berakal. Selanjutnya yaitu mengenai isim jamak, yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua, yaitu 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang pertama, jamak mudzakkar salim itu hanya berupa mudzakkar yang berakal. Contohnya mudarrisuna, asalnya dari kata mudarrisun ditambah wawu dan nun menjadi mudarrisuna. Artinya banyak guru laki-laki. Ini merupakan mudzakkar karena asal katanya mudarrisun tanpa tak marbuto dan juga berakal karena memiliki makna guru. Ini contoh jamak mudzakkar salim yang benar. Sedangkan contoh jamak mudzakkar salim yang salah adalah fasluna. Asal kata
faslun, yang artinya kelas. Kelas itu tidak berakal, maka dari itu faslun menjadi fasluna itu tidak boleh karena kelas tidak berakal. Jadi fasluna merupakan contoh yang salah dari jamak mudzakkar salim. Selanjutnya yaitu jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim bisa berupa muannas yang berakal maupun tidak berakal. Seperti mudarrisatun ditambah alif dan ta jadi mudarrisatun. Memiliki makna banyak guru perempuan. Ini merupakan muannas yang berakal. Contoh yang kedua, nafidatun ditambah alif sama ta menjadi nafidatun, artinya banyak jendela. Ini merupakan muannas yang tidak berakal karena jendela tidak berakal. Di sini bisa lihat perbedaannya. Untuk mudzakkar salim dia hanya untuk mudzakkar yang berakal, sedangkan muannas salim bisa untuk muannas yang berakal maupun tidak berakal. Selanjutnya yaitu jamak taksir. Jamak taksir bisa berupa mudzakkar dan muannas yang berakal maupun tidak berakal. Misal fusulun. Fusulun itu asal kata faslun, menjadi jamak taksir menjadi fusulun yang artinya banyak kelas. Ini merupakan mudzakkar tidak berakal. Contoh kata yang kedua, nawafidhu. Asal katanya nafidatun. Nafidatun diubah menjadi jamak taksir menjadi nawafidhu. Artinya banyak jendela. Ini merupakan muannas yang tidak berakal. Selanjutnya ada contoh atibba'u. Asal katanya bisa tobibun ataupun tobibatun. Artinya banyak dokter laki-laki atau perempuan. Tobibun dan tobibatun, tobibun atau tobibatun ketika dijamak taksirkan menjadi atibba'u. Ini merupakan mudzakkar ataupun muannas yang berakal. Selanjutnya teman-teman bisa melihat tabel berikut. Di kolom yang pertama terdapat kata mudarrisun. Itu merupakan bentuk mufrad. Selanjutnya di sampingnya ada mudarrisani. Dalam kurung alif ni. Di bawahnya ada mudarrisaini. Dalam kurung ya sukun ni, harokat sebelumnya fathah. Itu cara untuk menjadikan mufrad ke bentuk muannas. Jadi yang asalnya mudarrisun menjadi mudarrisani atau mudarrisaini. Cara menjadikannya ke bentuk mudzakkar salim dengan cara menambah wawu sukun dan na, atau menambah ya sukun dan na dengan catatan harokat sebelum ya sukun kasro. Jadi yang asalnya mudarrisun mufrad ketika dijadikan mudzakkar salim menjadi mudarrisuna atau mudarrisina. Ketika menjadi muannas salim di kotak selanjutnya ditambah alif dan ta. Mudarrisun jadi mudarrisatun. Untuk jamak taksirnya di kolom terakhir tidak ada. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kotak di baris kedua ada muhasibun. Musannanya menjadi muhasibani atau muhasibaini. Jamak mudzakkar salimnya menjadi muhasibuna atau muhasibina. Jamak muannas salimnya muhasibatun. Jamak taksirnya kosong. Baris yang ketiga ada muraqibun, bentuk mufrad. Bentuk musannanya muraqibani atau muraqibaini. Bentuk mudzakkar salimnya muraqibuna atau muraqibina. Bentuk jamak muannas salimnya muraqibatun.
bentuk jamak taksirnya tidak ada. Baris keempat ada qalamun mufrad, musannanya qalamani atau qalamaini. Jamak mudzakkar salimnya tidak ada karena qalamun merupakan mudzakkar yang tidak berakal. Karena tidak berakal maka mudzakkar salimnya kosong. Jamak muannas salimnya juga kosong karena qalamun itu mudzakkar bukan muannas. Yang ada jamak taksir dari qalamun yaitu aqlamun. Baris selanjutnya, baris kelima ada kitabun. Musannanya kitabani atau kitabaini. Jamak mudzakkar salim kosong karena kitab tidak berakal. Jamak muannas salim kosong karena kitab bukan isim muannas. Jamak taksirnya kutubun. Selanjutnya untuk tugas teman-teman minggu depan ada 2 tugas. Yang pertama, hawil as-syighah allati tahtaha khattun bis-syighil munasabatil maktubati bainal qausaini mufrad au mutsanna au jam'un. Jadi latihan yang pertama, teman-teman tinggal mengisi titik-titik tersebut dengan kata yang diinginkan. Contohnya nomor 1 ada kata al-babu kabironi dalam kurung musanna. Tugas teman-teman mengubah kata yang bergaris bawah dengan syighah atau bentuk yang sudah ada terdapat di dalam tanda kurung. Al-babu bentuk musannanya apa? Yang kedua, misal contoh yang kedua, at-ta'iratu bentuk jamaknya apa? Yang ketiga, yang bergaris bawah, al-muslimu bentuk jamaknya bagaimana? Yang keempat, at-talamidhu bentuk mufradnya bagaimana? Yang kelima, al-bahtha bentuk jamaknya bagaimana? Dan seterusnya. Sedangkan latihan yang kedua, ayyin hadhil kalimat min haitsu mufradiha wa mathnaha wa jam'iha. Latihan yang kedua, kalian hanya perlu menyebutkan apakah kata-kata tersebut mufrad atau musanna atau jamak. Kata yang pertama ada mustahlikuna. Ia itu bentuk apa? Apakah ia bentuk mufrad atau bentuk musanna atau bentuk jamak? Toyib, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Semangat buat teman-teman untuk mengerjakan latihan di rumahnya. Syukran ala ihtimamikum fi hadzal yaum. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.